Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Kemanian Sabi, NIM G74218127. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Selamat menyaksikan. Pembahasan yang pertama, pengertian sistem informasi manajemen. Suatu sistem perencanaan yang ada di dalam perusahaan dan diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi dengan melibatkan pengembangan internal. Pengenalan tersebut diantaranya seperti manfaatan sumber daya, dokumen, teknologi, serta akuntansi manajemen sebagai salah satu strategi pada bisnis, sehingga pada intinya sistem informasi manajemen yang ada dalam bisnis pada perusahaan memiliki tujuan dalam hal mengumpulkan, memperoleh, menyimpan, sampai menganalisis informasi, serta kemudian disebarkan untuk tujuan yang lebih spesifik. Tujuan informasi manajemen menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasional subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Fungsi sistem informasi manajemen yang pertama, mempermudah pihak manajemen untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan, dan mendelegasikan kerja. Yang kedua, untuk meningkatkan sebuah produktivitas dan penghematan biaya dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk meningkatkan suatu efisiensi serta efektivitas data yang tersaji lebih akurat dan tepat waktu. Yang keempat, untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, sebab subsistem yang bekerja terkoordinir dan juga tersistematis. Contoh sistem informasi manajemen ada 5. Yang pertama, Enterprise Resource Planning. Sistem ini pada umumnya dipakai oleh sejumlah perusahaan besar dalam hal pengelolaan manajemen serta melakukan sebuah pembahasan yang paling terintegrasi kepada unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, serta pengelolaan persediaan. Yang kedua, Supply Chain Management. Sistem ini sangat berguna untuk pihak manajemen yang mana berbagai data disajikan terintegrasi tentang manajemen supply bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang ketiga, Transaction Processing System. Sistem ini berfungsi guna untuk sebuah data dalam jumlah yang besar dalam transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa digunakan dalam manajemen gaji dan inventaris. Yang keempat, Office Automation System. Sistem informasi yang menggabungkan beberapa teknologi informasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengirimkan data-data dalam bentuk komunikasi elektronik atau virtual. Sistem Office Automation System ini bisa menekankan penggunaan kertas sehingga bisa meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan keamanan data. Informasi yang ada pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, Knowledge Work System. Sistem informasi KWS ini memanfaatkan terintegrasi pekerja profesional seperti insinyur, profesor, doktor, atau ilmuwan untuk bekerja menciptakan sesuatu yang baru dan bisa memberikan manfaat besar kepada perusahaan, sehingga membuat para pekerja ahli bisa memberikan ide dan menerapkannya dalam pekerjaan mereka secara lebih efektif dan efisien. Pembahasan yang kedua, Informatic Management System. Fungsi dari Informatic Management System ini adalah
mendukung tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan dalam membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa informasi dalam program komputerisasi. Dunia perhotelan juga mengaplikasikan informatic management system tersebut, di antaranya menggunakan program aplikasi atau software reservasi hotel sederhana. Contoh informatic management pada program aplikasi atau software reservasi hotel sederhana bisa dilihat pada gambar di samping. Sistem reservasi hotel juga dapat digunakan sebagai sistem pengolahan data hotel, meliputi sistem pengolahan data di antaranya data kamar, data check-in, data check-out, dan juga sebagai manipulasi data, penyimpanan data, dan persiapan dokumen untuk pengambilan keputusan yang dilakukan manusia dengan dibantu oleh suatu alat yang berupa mesin komputer. Sistem ini terbatas pada pengelolaan informasi mengenai yang pertama, pemesanan kamar yang ada pada hotel saat check-in, dan juga tagihan yang dilakukan pada saat check-out, meliputi tagihan sewa kamar yang meliputi tipe kamar, fasilitas, extra bed, fitness, coffee break, laundry, dan diskon pada saat hari besar, weekend, dan juga yang termasuk member. Yang kedua, merekapitulasi hasil penjualan hotel. Yang ketiga, memverifikasi arsip data komputer pada pembuatan laporan atau jurnal account hotel. Yang keempat, menyimpan arsip-arsip secara digital. Keuntungan penerapan informatic management system. Yang pertama, memudahkan front office hotel dalam menangani semua informasi kamar, tamu, dan pengunjung hotel, serta membuat laporan rutin yang diperlukan. Yang kedua, penghematan waktu dan tenaga dapat mendorong pelayanan tamu dan pengunjung menjadi maksimal. Yang ketiga, memudahkan pengelola atau manajer hotel dalam mengevaluasi kemajuan penerimaan atau pendapatan hotel, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat untuk terus meningkatkan pendapatan tersebut dalam bentuk promosi atau pelayanan lainnya. Yang keempat, dapat melayani tamu, pengunjung, dan pengguna jasa hotel lainnya secara cepat dan memuaskan, sehingga menimbulkan image yang baik terhadap hotel, sehingga mereka akan kembali lagi ataupun menginformasikan kepada orang lain tentang kepuasan pelayanan yang diterimanya. Pembahasan yang ketiga, decision support system. Yang dimaksud dengan decision support system adalah produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan Decision Support System. Sesuai dengan namanya, tujuan dari dipergunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion atau information search yang dipakai sebagai bahan pertimbangan manajer sebelum memutuskan suatu kebijakan. Pada dasarnya, tujuan dari DSS adalah untuk meningkatkan kemampuan para pihak dalam mengambil keputusan dengan ketersediaan alternatif keputusan yang lebih banyak ataupun lebih baik dan membantu merumuskan masalah dalam keadaan yang dihadapi. Contoh Decision Support System DSS untuk proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir pada PTX. Salah satu contoh yang akan disorot dalam hal ini adalah cara pemilihan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan untuk proses profile matching dan analysis gap yang dibuat berdasarkan data dan norma-norma SPM yang terdapat di PTX. Proses profile matching dilakukan untuk menentukan rekomendasi karyawan dalam subsistem kenaikan jabatan dan perencanaan karir berdasar pada 3 aspek, yaitu kapasitas intelektual, sikap kerja, dan perilaku. Hasil dari proses ini berupa ranking karyawan yang cocok pada jabatan yang kosong tersebut.
Software ini dibuat dengan menggunakan Microsoft Access 2000 untuk database dan Borderliner B5 sebagai compilernya. Dari hasil implementasi sistem, disimpulkan bahwa dengan penggunaan software ini dapat membantu proses pengambilan keputusan terhadap profile matching, proses kenaikan jabatan, dan perencanaan karir di PTX. Pembahasan yang keempat, Executive Support System. Pengertian dari Executive Support System merupakan suatu sistem yang dirancang secara khusus bagi para eksekutif dan berisi tentang informasi perusahaan secara menyeluruh, baik informasi dari dalam atau dari luar. Executive Support System ini dibuat untuk memudahkan eksekutif senior dalam membuat keputusan. Tujuan Executive Support System yang pertama, membantu para eksekutif dalam mengambil keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang up to date. Yang keempat, memungkinkan antisipasi dan peluang. Yang kelima, meningkatkan performa perusahaan. Karakteristik Executive Support System. Yang pertama, meringkas, memfilter, dan memperoleh data secara detail. Yang kedua, menyediakan analisis kecenderungan, laporan, perkecualian, dan kemampuan drill down. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang keempat, menyajikan informasi laporan dalam berbagai bentuk. Umumnya, menampilkan laporan dalam bentuk grafik. Contoh Executive Support System pada sistem Sinau-Winsa. Yang pertama bisa dilihat pada tampilan awal Sinau-Winsa. Kemudian yang kedua, inilah tampilan dashboard pada Sinau-Winsa. Yang ketiga, ada tampilan menu portal mahasiswa yang meliputi berita, data mahasiswa, forum, dan konsultasi. Yang keempat, menu perkuliahan. Bisa dilihat di gambar di samping, ada data kurikulum, proposal tugas akhir, data tugas akhir, kerja praktek, data UCU, kegiatan pendukung, KNS, jadwal mingguan, jadwal semester ini, KHS, riwayat keuangan, kemajuan belajar, start semester, transkrip, data mahasiswa, pengisian kuesioner, dan berhenti studi. Yang kelima, ada tampilan kemajuan belajar. Bisa dilihat di samping, kemajuan belajar ini disajikan dalam bentuk grafik agar memudahkan melihat kemajuan para mahasiswa. Yang keenam, ada tampilan logout. Bisa dilihat di samping, menu logout terdapat di pojok sebelah kiri atas yang ada lingkaran merah. Itu tadi video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Faris, dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih atas ilmu yang diberikan selama 1 semester ini. Stay safe and stay healthy ya sobat. Jangan lupa pakai masker.